KPK resmi memberikan status tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI ke komisioner KPU yang melibatkan Harun Masiku atau yang saat ini bersama PDIP yang katakanlah menjadi partai yang berada di luar pemerintahan dan menjadi posisi ada tindakan serta upaya abuse of power, menghabisi kriminalisasi lawan-lawan politik yang berseberangan. Kita harus bisa mencermati permasalahan ini. Kan yang dilakukan oleh KPK itu betul-betul murni penegakan hukum, bukan seperti yang dituduhkan oleh para elit PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sobat AS Channel, dimanapun Anda berada. Hari ini ada kabar serta topik yang penting ya, bahwa KPK resmi memberikan status tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI ke komisioner KPU yang melibatkan Harun Masiku. Ini beritanya ya yang mau saya sepil dan saya bagikan terkhusus ya untuk para subscriber channel AS ini ya. Ada breaking news soal pernyataan KPK ya, yang resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka suap. Saya akan coba bacakan dan saya akan sepil ya. Jakarta, CNN Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI ke komisioner KPU yang melibatkan Harun Masiku. Rupanya inilah celah yang diambil oleh KPK ya, soal Harun Masiku. Kalau tidak salah ini kasus lama ya, kasus 5 tahun ke belakang ya, di saat PDIP atau Jokowi masih menjadi presiden. Yang jadi pertanyaan, kenapa hari ini dimunculkan kembali ya, ada apa dengan KPK ya? Dengan uraian dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK Hasto Kristianto bersama-sama Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi 2017-2022. Ketua KPK Setio Budianto di Gedung KPK Jakarta Selasa hari ini ya. Penetapan Hasto sebagai tersangka tercantum dalam surat pemberitahuan yang dimulainya penyidikan, yaitu Sprindik /153/Dik 00 atau 00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Gelar perkara atau ekspos terkait Hasto dilakukan KPK pada Jumat 20 Desember 2024 ya. Hasto sudah beberapa kali diperiksa oleh penyidik KPK terkait ini sejak Januari 2020. Ia juga pernah bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Terakhir kali Hasto diperiksa pada Juni 2024 lalu. Harun Masiku yang merupakan ex calon anggota legislatif dari PDIP yang buron selama 5 tahun, dia diduga menyuap Wahyu Setiawan yang saat itu menjadi komisioner KPU agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang lolos ke DPR tetapi meninggal dunia. Harun Masiku diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pelicin melenggang ke Senayan untuk periode 2019-2024. Wahyu Setiawan divonis 7 tahun penjara sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1857/Pidsus/2021 pada Juni 2021. Wahyu dijebloskan ke KPK ke Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kedung Vane, Semarang, Jawa Tengah. Namun anggota KPU periode 2017-2020 itu sudah bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Terdapat 2 orang lain yang juga diproses hukum KPK dalam kasus ini, yaitu orang kepercayaan Wahyu yang bernama Agustiani Tio Fridelina dan Saipul Bahri. Pada Kamis 2 Juli 2020, Jaksa Eksekutor KPK Rusdi Amin menjebloskan Saipul Bahri ke Lapas Kelas 1A Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 18/Pidsus TPK 2020
PN Jakarta tanggal 28 Mei 2020. Saipul divonis dengan pidana 1 tahun 8 bulan penjara dan denda sekurang-kurangnya 150 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Sedangkan Agustiani divonis dengan pidana 4 tahun penjara dan denda kurang lebih 150 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Begitu sahabat-sahabat AS Channel ya. Sobat AS Channel, kemudian setelah kita membaca berita tersebut, cium adanya aroma balas dendam ya, yang sebelumnya PDIP sudah nekat dan berani memecat Jokowi serta keluarganya. Inilah yang sebetulnya oleh publik dikait-kaitkan dengan adanya serangan yang katakanlah seperti balas dendam. Itulah yang kemudian kita bisa memberikan asumsi ya terhadap fenomena status ketersangkaan Hasto Kristianto yang diumumkan resmi KPK hari ini. Lalu langkah serta sikap apa yang akan selanjutnya dilakukan oleh Partai PDIP? Mengingat Hasto ini seorang sekjen ya, dan kita juga tahu bahwa Megawati dalam beberapa kesempatan sering menarasikan, membuat pernyataan apabila Hasto ditersangkakan maka dia akan turun tangan dan dia berjanji akan melindungi Hasto, dan sekaligus Megawati pada saat itu akan mendatangi Polri waktu itu, dan kita akan lihat dan akan tunggu cepat dari PDIP Hasto ini ya. Silahkan untuk sahabat-sahabat AS Channel ya, terkhusus para subscriber AS Channel ini, komentari ya apa yang terjadi hari ini soal ditetapkannya oleh KPK status dari Hasto Kristianto sebagai tersangka. Apabila betul yang selama ini dugaan kita bahwa ada serangan balik ya yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya terhadap mempengaruhi putusan KPK hari ini. Apakah kasus ini betul-betul murni menjadi langkah tindakan hukum, penegakan hukum, atau memang ada syarat upaya kriminalisasi dan politisasi? Itu setidaknya yang sampai saat ini yang kita dapatkan dari pernyataan-pernyataan para elit PDIP ya, menanggapi persoalan Hasto yang menjadi tersangka. Hal ini tentu kita sebagai masyarakat bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Bagaimana Hasto yang saat ini bersama PDIP yang katakanlah menjadi partai yang berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi, kemudian adanya upaya tindakan menghabisi atau mengkriminalisasi lawan-lawan politik yang berseberangan. Itulah yang kemudian kita harus bisa mencermati permasalahan ini. Tetapi mudah-mudahan saja tindak apa yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh KPK itu betul-betul murni penegakan hukum, bukan seperti yang dituduhkan oleh para elit PDIP ya, dengan adanya kriminalisasi hukum, adanya politisasi hukum yang kemudian dikait-kaitkan kepada Hasto Kristianto yang notabene-nya kasus tersebut ya memang 5 tahun silam ya, kasus Harun Masiku itu. Sobat Asana, sekali lagi kita harus bisa melihat dan memaknai bahwa bagaimana para elit hari ini betul-betul memperlihatkan bagaimana konstelasi politik saat ini. Ini menjadi cermin dan potret bahwa faktor kekuasaan di seseorang tidak bisa tersentuh hukum di masanya. Kita ingat betul ketika Jokowi berkuasa, dan Hasto ini salah satu orang yang sering melapor-laporkan. Nah ini yang kemudian kita tangkap bahwasanya di saat itu ketika Firly Bahuri menjadi ketua KPK, katakanlah orang-orang seperti Hasto, Harun Masiku memang betul-betul tidak terkejar dan dilindungi oleh kekuasaan. Kemudian itu yang kita takutkan dari kekuasaan yang ada saat ini. Mudah-mudahan pemerintahan Prabowo tidak akan membuat konstelasi politik kita itu menjadi seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Adanya isu, adanya gerakan-gerakan atau isu-isu politik sanda itu tidak digunakan oleh pemerintahan saat ini. Itu yang kemudian kita takutkan ya. Kita semua sebagai masyarakat tidak menginginkan adanya penegakan hukum yang memang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Dan kasus Hasto ini akan menjadi salah satu contoh dan empirik kita terhadap wewenang serta otoritas KPK saat ini ya memang sudah tidak percaya dan seakan-akan menjadi antipati terhadap lembaga anti rasuah ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. KPK berani ya hari ini memberikan angka terhadap Hasto Kristianto. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan di akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.